Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma ya Rabbana la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aydina. Allahumma ya Rabbana inna ala syukri ni'amika wahsurna yawmal qiyamah wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita, belajar bersama untuk mencari bekal, mendapatkan bekal agar kita semakin benar di dalam menjalani hidup di dunia ini. Gerak-gerik kita, langkah-langkah kita itu semua adalah untuk kita membuat satu kehidupan nanti di akhirat. Jika kita di dunia ini dengan perbuatan perilaku yang tidak baik, maka sebetulnya kita telah merencanakan kehidupan yang tidak baik nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, yang di dunia ini berhati-hati Allah dan baik kepada sesama manusia, dan juga kita benar di saat berurusan dengan dunia ini. Karunia-karunia Allah dari yang namanya harta, kekayaan, tahta, jika kita benar di saat kita menggunakan itu semua, maka ketahuilah semua yang kita lakukan di dunia ini akan menjadikan kita hidup baik nanti di akhirat. Maka dari itu sangat perlu dan terus sangat perlu. Ternyata orang tidak cukup baik lahirnya, tapi harus baik batinnya. Dan tidak cukup seseorang itu mengatakan yang penting batinnya baik, tetapi lahirnya pun juga lahirnya tidak baik. Enggak cukup. Ada seseorang mungkin hatinya baik, dia tidak punya dendam dan amarah, tidak punya prasangka buruk, akan tapi ternyata perilakunya dengan sesama manusia, ramah dan akhlak inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Makanya kita harus benah lahir batin. Dan termasuk benah lahir batin itu adalah di saat kita mencari kekayaan, harta untuk bekal di dunia ini menuju akhirat. Sebab yang namanya dunia ini dicari, kita mencarinya, biarpun sudah tahu kita itu dijatah. Tapi begitulah manusia. Dan ternyata mencari rizki bukan aib dan celah. Sampai Allah subhanahu min amali yadihi amsa maghfuran lah. Barang siapa yang di sore hari merasakan capek, penat, hasil bekerja seharian, maka sesungguhnya orang tersebut diampuni oleh Allah. Urusannya pekerjaan, urusannya mencari uang, akan tapi ternyata dinilai oleh Allah sebagai amal akhirat. Jadi yang menjadikan benar amal lahir kita ini adalah di saat hati kita tertata. Makanya tidak cukup kita membenahi urusan bisnis kita, akan tapi bagaimana hati kita dengan oleh Allah mencari kekayaan. Karena dia bakat kaya, sebab kaya itu bakat. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau seandainya aku itu membalik bongkahan tanah itu seolah-olah ada emas di bawahnya. Jadi jual apa-apa jadi duit. Ada orang begitu. Ada orang jungkir balik sampai nyungsep ya tetap melarat. Tapi ada orang yang ternyata subhanallah dengan mudah bekerja tapi dapat kaya. Maka dari itu sudah jatah. Dan bagaimana kita dengan apa yang Allah tentukan untuk kita? Di saat Allah memberikan kepada kita karunia harta melimpah, jadikan harta ini adalah sebagai tangga untuk menuju Allah, kendaraan untuk meluncur menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat ada kekurangan pun, ternyata ada cara pandang yang luar biasa yang nanti diajarkan oleh Nabi. Akan kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini insyaAllah. Artinya,
Tidak cukup kita itu mengurusi dunia, akan tapi yang lebih penting adalah bagaimana. Karena yang benar, yang sudah ditata, diluruskan adalah hatinya dan dibenarkan hatinya. Dan inilah babnya kita Riyadhus Shalihin tentang bab zuhud adalah ngurusi hati. Bukan urusan perilaku lahir. Zuhud itu bagaimana seorang hamba tidak mengikat hatinya dengan kekayaan, dengan dunia. Bukan berarti seorang hamba tidak boleh memiliki dunia, akan tapi bagaimana hatinya dengan dunia, yang akhirat. Apa yang harus aku berbuat nanti? Ada satu orang yang subhanallah, ngelihat pondok, ngelihat ini, berangan Buya, insya Allah saya buka usaha ini, semoga nanti kalau hasil akan saya berikan ini. Belum hasil sudah berpikir tentang kemuliaan. Itulah niat. Itulah lintasan-lintasan khawatir atau lintasan-lintasan kemuliaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ilham rendah. Ada ilham kemuliaan dari malaikat. Sehingga lintasan-lintasan selalu mulia. Ilham kemuliaan. Nah, sekarang apa yang ada di dalam hati kita? Pandang kekayaan orang, akan tapi lihat cara pandang yang benar. Jangan sampai pandang kekayaan orang, memandang kekayaan orang dengan kekaguman yang berlebihan sehingga menjadi seorang. Kita sampai kepada hadis nih. Pendidikan bagaimana urusan kita dengan dunia. Dari Abi Dzar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada hadis yang ke Wa 'anil Mustawrid bin Shaddad dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad-dunya, tidaklah dunia fil meletakkan jemarinya di lautan lepas. Fal yandur bima yarji, kemudian dia melihat seberapa persen air yang dibawa oleh jemarinya dibanding dengan lautan lepas itu sendiri." Inilah yang menjadikan kita selama itu merenung. Sebesar-besarnya dunia, sebanyak-banyaknya dunia, ternyata kalaupun dibanding dengan urusan akhirat seperti dibanding dengan lautan lepas. Lautan lepas adalah akhirat dan bebasahan yang ada di jemari itu adalah dunia. Dan begitu juga semua kenikmatan yang ada di dunia. Kalau dibanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat tidak ada apa-apanya. Bahkan sepanjang-panjangnya seorang hidup di dunia, tetap dibanding kehidupannya nanti di akhirat seperti jemari yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat. Karena hidup di akhirat nanti adalah hidup yang tidak berbatas. Selama tidak pernah mata ini melihat keindahan yang ada di surga nanti. Dan juga tidak pernah kita mendengar kayak apa sih. Orang tidak bisa menyifati surga. Keindahan yang luar biasa. Perlu kita bangun keyakinan ini. Perlu kita banyak merenung. Dan memang betul, kita mendengar cerita kaya. Qarun sendiri sudah meninggalkan dunia itu berapa ratus tahun yang lalu. Dan kita juga mendengar kisah orang-orang kaya yang ada di kiri kanan kita yang sekarang sudah dikubur. Mungkin kita mendengar cerita orang kaya pada zaman-zaman terdahulu dan lalu kita sekedar cerita. Kekayaan yang kita kumpulkan pun tidak ada. Rumah megah, mobil mewah pun sudah tidak dinisbatkan kepada kita lagi. Dan semuanya seperti itu. Dan ternyata sangat kecil, sangat sebentar sekali hidup kita itu. Kita seperti orang numpang lewat kalau orang paham. Tiba-tiba sudah dikubur kita. Rencana si panjang seolah-olah tidak mati. Itu kan rencana kita. Akan tapi hakikat kubur mati mbah kita. Semua dari kita seperti itu. Nah inilah kalau kita itu hanya membanggakan dunia berakhir. Hanya sekedar cerita. Tapi yang kita banggakan akhirat. Jika yang kita banggakan adalah akhirat, abadi yang menyanjung adalah Allah nanti di akhirat. Bahkan Nabi pun menyanjung. Nabi SAW menyanjung kita nanti di akhirat. Ini
Jadi Nabi selalu mengajak merenung. Enak-enaknya sampai kemarin sih bisa kebayang enaknya dunia sudah nggak ada bang. Hilang dengan gara-gara siksa yang sebentar tadi. Begitu juga jika ada orang di dunia ini sengsara sakit. Waduh, segala macam penyakit ada di dalamnya. Setiap kali keluar rumah sakit. Waduh, ada dipotong sininya, dirobek situ, dibor sini. Wah, sakit terus. Akan tapi waktu nanti di akhirat lewat mata tidak pernah melihat. Baik. Ini Nabi itu mengajak berenung. Ya, seperti itulah. Dan kita harus tahu. Berapa tahun kita akan di dunia ini. Dengan kekayaan kita pun. Dengan kemegahan kita. Dengan jabatan kita. Itu semua adalah sebentar. Dan akan berlalu. Termasuk makom ilmu. Yang katanya kiai besar dengan jamaahnya. Itu juga sementara. Sesaat saja. Kalau tidak tulus, ya akan sia-sia. Hanya digemari orang di dunia, disenangi orang di dunia, dan di akhirat pun juga tidak ada. Sebab ini bukan tujuan. Akan tapi tujuannya adalah setiap orang yang belajar dengan seseorang itu adalah semoga menjadi tabungan nanti di akhirat. Kan begitu. Harus begitu yang ada di hatinya siapapun yang mengajari orang. Bukan hanya urusan besar-besaran jamaah atau gede-gedean pondok pesantren. Pondok pesantren akan hancur bersama gempa. Bersama hancurnya bumi ini pun akan hancur. Akan tapi nilai dan makna daripada pembangunan pondok pesantren itulah yang akan dibawa di akhirat nanti. Ayo kita semuanya cerdas dengan ini semuanya. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Rasulullah punya kebiasaan yang indah. Itu ada tempat yang itu adalah dari bebatuan di dekat Uhud sana itu ada tanahnya, tanah batu yang hitam begitu. Fastaqbalana Uhudun. Gunung Uhud menghadap kita. Kata Sayyidina Abi Dzar, aku berjalan dengan Nabi Muhammad yang waktu itu kami hadap-hadapan dengan gunung Uhud. Faqala, tiba-tiba Nabi bersabda, "Ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, kau lihat gunung tuh?" Ngajak merenunglah guru yang hebat. Aduh. Anda terlambat ngasih pengajian. Tanya Gul berapa Gul? Tanya yang baik, yang mulia. Qultu labbaik ya Rasulullah. Iya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah manggil Abu Dzar, ya Abu Dzar. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Baik. Baik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Faqala, Nabi mengajak berenung. Nabi bersabda, "Ma yasurri, tidak akan menjadikan aku gembira, riang wahai Abu Dzar, anna indi jika Allah memberikan kepadaku mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Tamdi alayya, nginap bersamaku 3 ayyamin, 3 hari. Wa indi minhu dinarun, kemudian aku masih menyimpan 1 dinar. Illa syai'un, kecuali 1 hal atau sekelumit atau secuil daripada harta tersebut. Arsuduhu, yang aku persiapkan lidainin, untuk bayar utangku." Nah ini, Nabi mengajak merenung. Abu Dzar, kalau seandainya Allah memberikan kekayaan kepada aku, karena yang dilihat pun adalah bukan nanti, wah nanti kita buat seperti itu ya. Bukan begitu lah. Kalau seandainya aku diberi oleh Allah seperti itu, ada gedung mega, ada perusahaan, ada kekayaan, aku tidak ingin bahwasanya itu semua akan menginap padaku selama 3 hari. Akan aku bagi-bagi dan tidak akan aku sisakan kecuali sesuatu untuk aku bayar utang. Dan Nabi pernah punya utang. Sampai Nabi waktu wafat dalam riwayat, ternyata akan tapi benar, di saat menghutang piutang bukan sesuatu yang aib. Justru disitulah tanda keakraban seorang hamba dengan hamba untuk tolong menolong. Syaratnya tidak ada riba di dalamnya. Wajar pinjam-minjam itu. Apakah pinjam uang, pinjam beras, pinjam lompi, yang habis wajar. Dan itulah keakraban. Akan tapi Nabi mengingatkan di sini, kalau urusan dengan manusia Nabi perhatian. Jangan sampai kita ini terlena, tertipu. Ini sebenarnya isyarat yang luar biasa besar. Ada sebagian orang itu di saat senang bersedekah lupa utangnya.
Sampai Nabi mengingatkan, akan aku bagi-bagikan, itu harta rezeki nomplok. Gunung Uhud jadi emas. Apa misalnya? Illa an aqula fi ibadillahi hakada wa hakada, an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi. Kecuali akan aku lakukan dengan ini semuanya untuk hamba-hamba Allah begini. Maksudnya dibagi-bagi. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian terus berjalan Nabi Muhammad dan berkata, Innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamati. Ketahuilah, orang yang paling banyak kekayaannya di dunia itu orang yang paling melarat nanti di akhirat. Tuh. Aqalluna yang paling sedikit nanti di akhirat, yang paling melarat di akhirat. Dengar wahai Abu Dzar, makanya kenapa aku melakukan begitu? Karena aku tidak ingin menjadi orang melarat di akhirat. Orang yang paling kaya di dunia, dialah yang paling melarat di akhirat. Illa kecuali man qala bil mali, orang yang berbuat dengan hartanya hakada wa hakada. Oh, ternyata bisa saja. Bisa menjadi orang yang paling kaya juga. Jadi enak itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendapatkan aligina ya hada, apakah karena kekayaan ini? Iya, karena kekayaanmu menjadikan kau tertatih-tatih. Kemudian minta petunjuk, lalu bagaimana agar aku bisa lari kencang ya Rasulullah? Gunakan hartamu untuk lari kencang. Kemudian dia menjadi seorang yang paling dermawan, paling kaya, dan tidak akan berkurang sedikit pun dari hartanya, karena kekayaan itu jatah. Dan kita menemukan hamba-hamba yang seperti itu. Kalau lihat dari apa yang diberikan, jauh lebih banyak daripada apa yang dikumpulkan. Ternyata diam-diam tidak dia sadari, ia sudah punya tabungan di akhirat lebih banyak daripada yang disimpan. Dan ini dia bisa berbuat baik, sudah membantu menyumbang. Mungkin kalau Anda hitung sumbangan Anda sudah lebih dari 100 juta, dan uang Anda masih tetap 100 juta. Tidak akan kurang sedikit pun. Dan itulah barokah. Dan itu memang seperti itu Allah atur. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Nah ini. Qala bil mali hakada wa hakada. Dan semua orang kaya itu akan melarat nanti di akhirat. Kecuali dia. An yaminih wa an shimalihi, bagi sana, bagi sini, bagi sana. Depan, belakang. Wa qalilum mahum. Cuman sayang. Yang seperti itu adalah sedikit. Yang seperti itu adalah sedikit. Sadarlah engkau, ini perkataan Nabi. Yang seperti itu hanya sedikit. Yang seperti itu sedikit. Banyak orang hartanya melimpah ruah, Masya Allah. Tapi sebaliknya ada hamba Allah kalau sudah kebuka hatinya, membuat suatu program yang sangat besar tidak terasa. Bahkan kenikmatannya dibuat oleh Allah di situ. Jadi memang hatinya sudah dibawa oleh Allah menuju hati surga, hati akhirat. Sehingga hiburannya adalah di saat ia bisa berbuat baik untuk kejayaan umat Nabi Muhammad SAW. Bersemangat, bahkan mungkin orang tersebut lebih bersemangat di saat berbuat kebaikan untuk akhirat. Dan tidak mustahil ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah. Akan tapi ternyata sepikiran dan gerak-geriknya adalah untuk kejayaan, untuk agama, untuk umat Nabi Muhammad, untuk akhirat. Dan semoga Allah menggolongkan kita seperti itu. Sehingga ada mungkin orang yang giat bekerja, bukan aib dan bukan salah. Akan tapi ternyata di saat berbicara tentang perjuangan dan dakwah, lebih giat daripada itu semuanya. Dan itulah pendidikan dari Nabi SAW. Dalam Nabi sangat memperhatikan keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Istri dipergauli dengan baik. Infak untuk sedekah. Memperhatikan ke anak kerabat di dalam. Ini juga problem. Sehingga Nabi di saat berbicara tentang berbuat dari luar itu bukan melupakan yang ada di dalam. Di saat berbuat baik luar maka tidak melupakan kebaikan yang ada di dalam. Artinya keluarga itu harus nomor satu. Kami selalu ingatkan para pejuang-pejuang yang bersama kami ataupun yang berjuang dimanapun. Ingat keluargamu adalah nomor satu. Sebabnya Allah yang meringatkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jika kau berjuang di luar sana karena engkau ingin menjaga orang dari api neraka, tapi yang paling pertama dan paling utama yang harus kau jaga adalah keluargamu lah. Ini
Keluargamu harus kau jadikan orang nomor satu di dalam berjuang. Jadi perhatikan keluargamu nomor satu untuk keselamatan mereka di akhirat nanti. Akan tapi sekaligus kita jadikan keluarga kita adalah orang nomor satu di dalam berjuang. Sehingga kita suarakan jiwa-jiwa dakwah, seruan-seruan dakwah itu di telinga anak kita yang kecil. Di telinga anak-anak kita sudah dewasa. Di telinga anak-anak kita sudah mulai berkibrah. Tidak cukup nak bagaimana? Pabrikmu, perusahaanmu, tokomu. Tidak. Akan tapi apa yang sudah kau lakukan nak? Berjuangmu di mana nak? Kebaikan apa yang sudah kau lakukan nak? Ini terus diingatkan. Apa? Sebab apa? Keluarga adalah nomor satu. Akan tapi sekaligus. Dan ini syarat Abi Dzar pun ternyata mendengar Nabi. Ini termasuk orang dekat dengan Nabi. Diajak bicara yang mulia. Lihat. Kalau seandainya. Maksudnya gambarkan. Lalu bagaimana dengan engkau Abu Dzar? Kalau aku diberi kekayaan, aku akan berbuat seperti itu. Maka engkau pun demikian, hei Abu Dzar. Jika Allah memberikan kepadamu, bukan Abu Dzar saja sebetulnya yang Nabi ngomong untuk kita. Maka, hei umatku semuanya itu. Kalau Allah memberikan kekayaan kepadamu, jangan lupa. Kepentinganmu di akhirat itulah nomor satu. Sampai kemudian. Tumaqala li, kemudian Rasulullah berkata, makanak. Makanak, kau tetap di tempatmu. La tabrah hatta atiyaka, sampai Abi menembus kegelapan malam. Menjauh dari Sayyidina Abi Dzar hingga tidak terlihat tawara, tertutup. Kegelapan malam. Wa sami'tu sautan qad irtafa. Aku mendengar suara gaduh. Ada suara. Fatakhawwaftu, aku takut. Ayakuna ahadun arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada orang yang jahil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Nabi. Fa'aradtu an atiyahu. Aku ingin 8 malam tiba-tiba terdengar suara gaduh di situ. Aku ingin mendekat. Fadzakartu qaulahu, tapi aku ingat pesan Nabi, la tabrah hatta atiyaka. Tetap kau di sini sampai aku datang. Jadi mula-mula dengar suara gaduh itu pengen datang, pengen nolong Nabi, tanda kecintaan. Tapi ingat pesan Nabi juga, kamu jangan kemana-mana ya, kau di sini. Falam abrah hatta atani. Maka aku tetap di situ sampai Nabi Muhammad datang kepadaku. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, laqad sami'tu sautan, aku telah mendengar satu suara. Takhawwaftu minhu, aku menjadi takut dengan suara tersebut, takut terjadi apa-apa padamu. Fadzakartu lahu, kemudian aku ceritakan rasa takut Rasulullah. Qala, iya betul. Nabi Muhammad menjawab, ya, dzaka Jibril, itulah Jibril. Atani, datang kepadaku. Jadi waktu itu Nabi malaikat Jibril banyak datang. Sehingga terdengar suara gaduh. Bahkan sampai kata Sayyidina Abi Dzar dalam riwayat lain seperti gunung itu runtuh. Jadi suaranya gunung itu runtuh, takut menjatuhi Nabi. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dari umatmu, la yusyriku billahi, tidak menyekutukan Allah syai'an, sesuatu, asalkan imannya terjaga, tidak menyekutukan Allah, nanti pada akhirnya pun dakhalal jannata, akan masuk surga. Qultu, kemudian aku bertanya, wa in zana wa in sarik, biarpun masa lalunya pernah berzina ya Rasulullah dan pernah mencuri ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in sarik, biarpun dahulu pernah terjerumus dalam perzinaan dan pencurian. Muttafaqun alaihi, hadis ini. Tinggal cepat lambatnya itu tergantung bagaimana kesadaran seorang hamba di saat melakukan dosa. Agar segera memohon kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, dan ketahuilah sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba yang beriman, kalau dia memohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak beriman, enggak ada kata maaf di situ. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Hubungannya adalah dengan kekayaan dan sebagainya, sangat ada hubungannya. Banyak di antara hamba yang di saat oleh Allah diberi sesuatu yang melimpah ruah, dia terjumus. Mungkin di saat menjadi orang kaya, dia dengan cara yang curang, tidak baik, mencuri. Atau di saat oleh Allah diberi kekayaan lalu berzina dan seterusnya. Atau diberi kemudahan oleh Allah lalu melakukan keharaman. Ketahuilah, asalkan di dalam hatimu ada keimanan, cepat kau kembali. Engkau masih menjadi ahli iman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kata putus asa. Ini juga mengingatkan bahasanya hidupmu nanti di akhirat sana.
Engkau jadi pendiri kabar gembira kepada pezina. Wahai pezina, dimanapun kau berada, engkau bisa masuk surga. Asalkan kau segera kembali kepada Allah. Dan kalau sudah Allah mengampuni dosamu, engkau seperti tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Tapi jika engkau menunda-nunda, yang dikhawatirkan adalah seperti engkau tidak punya iman. Sebab begini, yang namanya kemaksiatan itu terus berkembang, sehingga menutupi hati sampai disabdakan oleh Nabi, tu'radul fitnatu alal qulubi kal hati. Kalau sudah hati tertutup tidak menerima kebenaran, bisa saja tanpa disadari dia keluar dari iman. Maka yang maksiat kalau tidak segera berhenti dan minta ampun kepada Allah, sehingga dia lebih bangga dengan kemaksiatan, keras hatinya, mati su'ul khotimah, enggak ada surga baginya. Yang mencuri segera berhenti, ketahuilah itu adalah haknya manusia. Berat urusan dengan orang. Sebab Nabi mengajak berpikir tentang akhirat ini. Tapi Nabi pun juga bilang, biarpun engkau punya gunung emas, kemudian engkau sedekahkan kepada orang banyak dan orang fakir tertolong, kemudian bisa membangun bermacam-macam kebaikan, akan tapi jika kau tidak punya iman, tidak akan berguna bagimu nanti di akhirat. Nah, ini kuncinya. Karena tidak punya keimanan. Biarpun kita bersedekah limpah ruah. Wah, sedekahnya banyak. Makanya perlu menjaga keimanan itu. Menjaga keimanan itu bukan sekedar orang menjauhi daripada menyembah berhala. Bukan, akan tapi dengan dosa-dosa yang... Dan kita tahu saat itu kalau itu salah dan dosa. Sering sekali. Ngerti itu dosa haram. Tapi kita masih melakukannya. Kekerasan hati kita. Dan itulah hati yang mulai tertutup. Hati mulai tertutup, lihat dengan dosanya pun tidak pernah dia berhenti. Sampai di sini gambaran satu. Fa'in zana wa in sarik itu. Maksudnya apa? Dosa kepada Allah itu zina. Sarik dosa kepada manusia. Dan tidak segera minta maaf. Lalu su'ul khotibah, mati di pungkasan akhir. Kelihatannya ahli iman dikubur di kuburnya orang Islam. Dan mungkin dikerumuni dan diziarahi oleh ribuan manusia. Akan tapi ternyata waktu mati su'ul khotibah. Tidak punya iman di neraka. Imannya tidak ada. Karena kuncinya di situ. Dan kita tidak tahu itu. Maka jangan meremehkan yang namanya dosa. Dan memang untuk menilai orang su'ul khotimah bukan tugas kita. Kita tidak diperkenankan mengatakan si fulan su'ul khotimah. Memang kamu tahu waktu malaikat datang. Bahkan mungkin seorang berzina, kemudian keluar naik motor, mati, ditabrak mobil, belum tentu dia berdosa. Belum tentu dia adalah su'ul khotimah. Bisa saja setelah berzina, dia menangis, ingin tobat, mau pergi ke masjid, tahu ketabrak mobil. Sebab ini bukan urusan kita nilai orang. Sekarang kita ini loh. Bisa saja seorang baru pengajian, nah semoga ini adalah ahli surga semuanya. Bisa saja seorang baru melakukan kebaikan, ternyata terlintas di benaknya urusan kemaksiatan, lalu dia berjalan menuju kemaksiatan. Disitulah dia mati dalam keadaan hina. Ini hati-hati. Jangan meremehkan urusan dosa. Ada orang mensalah paham dengan hadis ini. Sudahlah, jaminan surga biarpun berzina. Tidak ada masalah zina. Loh. Bagaimana ada masalah sudah beriwayat lain hukuman bagaimana? Zarik. Itu adalah Allah. Dan keyakinan itu adalah benar-benar harus ada di hati. Kemudian dibarengi dengan permohonan ampun, maka orang tersebut akan terbebas dari api neraka. Akan masuk surga. Wa in zana wa in sarik. Biarpun dia punya dosa kepada Allah. Dan biarpun dia punya dosa kepada sama manusia. Akan tapi segera bertobat memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diajarkan Nabi untuk biasa berenung. Membicarakan tentang akhirat. Sebab kaya di sini. Orang kaya yang selamat. Yang qala bimalihi hakadha wa hakadha, ternyata menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dan yang ahli maksiat pun ternyata segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan hati kecil kita semuanya. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Dan sampai kapan kita harus seperti itu? Apakah kita sudah tahu bahasanya ajal kita masih lama? Kita tidak tahu, bisa saja malaikat sudah nunggu kita di depan pintu. Kita tidak tahu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuki, lewat di tengah pasar. Wan nasu kanafatai. Dan orang ada di kiri. Jadi Nabi lewat biasa di pasar, ada orang ramai di kiri kanannya. Famarra bijiddin asakka mayyitin. Kemudian melewati dengan anak kambing kecil yang sudah mati. Sudah anak kambing kecil mati, diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi udhuni, kemudian Nabi memegang telinganya. Sudah binatang kambing kecil, kupingnya kecil.
Sini betul-betul sudah dari badannya sudah kuntet, cacat. Sudah begitu kupingnya cacat lagi. Nah, ini. Kemudian kemudian Nabi bersabda, "Ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham? Ma nuhibbu annahu lana syai'." Ya, enggak ada yang senang ya Rasul. Sudah kurus, kuntet, mati lagi, kupingnya kecil, kambing. Wa may yasna'u bihi, untuk apa ya Rasulullah dengan kuping itu? Qala, "Atuhibbuna anna lahu lakum?" Apakah kamu mau kalau seandainya ini diberikan, kalau ini jadi milikmu? Ya Rasulullah jawab, "Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban." Hidup innahu asak. Dia adalah mati yang sudah menjadi cacat telinganya tadi. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana? Dia cacat. Hidupnya saja aib, enggak pantas, enggak senang orang lihat itu. Mengenyakitan dan sebagainya. Apalagi dalam keadaan mati. Faqala, Nabi kemudian mengingat, "Wallahi demi Allah, la dunya, ketahuilah dunia ini ahwanu 'ala Allahi min hadha." Yang namanya dunia seisinya itu, sebesar apapun kekayaan yang kau dapat itu dibanding akhirat, di hadapan Allah tidak ada nilainya. Untuk kamu. Dan memang bukan bagianmu itu. Artinya, sebesar apapun dari dunia yang engkau dapatkan itu, di hadapan Allah tidak ada nilainya dibanding kuping kambing yang cacat itu. Artinya mana? Berakhir semuanya. Bahkan yang bangun pun sudah berakhir duluan sebelum yang dibangun. Dan seterusnya. Dan itu dunia. Ini berpikir semuanya. Tadi sudah kita gambarkan. Kekayaannya kita bangun pun mungkin. Setelah rumah jadi hanya kita menempati 3 tahun. Kemudian kita juga mati. Diganti oleh anak-anak kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini Nabi mengajak berpikir bahwasanya begitulah dunia itu. Qaulu kana fataihi ay anjanni baihi, maksudnya di kiri kanannya tadi masalah orang paling kaya. Karena bakatmu kaya. Jadilah orang paling kaya. Tapi kayamu untuk apa itu? Sehingga hakikat orang berhasil itu bukan di saat dia pandai mengumpulkan duit, akan tapi seberapa banyak yang kau lakukan untuk umat Nabi Muhammad. Jangan hanya sekedar bercerita, alhamdulillah saya baru mendirikan perusahaan ini, saya baru beli gedung ini, saya baru ini, tabungan saya sampai berapa triliun. Tapi saya termasuk orang seperti ini. Sebab memang unik. Kadang saya itu enggak. Memang begitulah kemuliaan. Kadang-kadang kalau mendengar cerita pada zaman sahabat Nabi, ada Sayyidina Utsman bin Affan memberikan hartanya sebanyak-banyaknya, Sayyidina Abu Bakar semuanya. Yang lain membagikan separuhnya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil, sebab di zaman-zaman sekarang mungkin bagaimana orang berikan uang untuk lembaga pendidikan, pondok misalnya, sampai jumlah sebanyak itu. Dan mereka tidak menikmati di dunia ini, tidak pernah tidur di sini. Ya, coba Bapak Ibu kalau cermati ini. Mulai dari stasiun radio yang dimiliki oleh pesantren, kemudian dari bangunan sampai sana itu. Ini berapa miliar kan begitu ya. Nah itu banyak di antara mereka memberikan banyak. Ini adalah Allah. Toko sudah gede kan? Kalau orang hanya pikirannya bisnis, 500 juta saya berikan ke pondok. Nah, buat toko aja enak. Nah, ini dunia lagi yang dibangun. Tapi kalau sudah Allah memilih seorang hamba untuk mulia, begitulah caranya. Dan begitu mudahnya. Dan sekarang ayo kita tengok diri kita sendiri. Siapakah Anda? Siapakah Anda? Jangan berkata Anda adalah orang pantang dengan yang haram, menjauhi daripada mengambil haknya orang lain. Fakir ahli surga. Dan selama-lamanya fakir 60 tahun, 70 tahun. Dan alhamdulillah kefakiran hari ini tidak terlalu parah-parah, tidak seperti dulu. Kalau dulu orang fakir sampai makan ketebok katanya. Sampai Masya Allah, makan itu susah benar. Lompong itu masih macam-macam makanan. Itu fakir dulu. Dan fakir zaman sekarang itu sebenarnya fakir-fakiran. Berarti sebentar nanti akan mundur. Ada satu hadis ini. Wa anhu. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li mithlu Uhudin dhahaban", kalau seandainya aku diberi oleh Allah segunung Uhud emas, "tasarrani alla tamur alayya 3 layalin wa indi minhu syai'un ila syai'un arsiduhu lidaynin", muttafaqun alaihi. Kalau seandainya Allah
bayar utang. Ini sama seperti kemarin keterangannya. Ini hadis berikutnya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ungduru. Ini loh pendidikan ini. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Urusan dunia, kekayaan, awas. Jangan melihat orang yang lebih kaya darimu. Pandanglah orang yang lebih rendah darimu. Baik, bersyukur. Agar bisa bersyukur. Adapun bagaimana jika saya melihat miliknya orang lain, pandanglah dengan cara yang beda. Bukan pandang dengan ketamaan. Sehingga mungkin kita melihat gedungnya seseorang, tapi Nabi sudah ngajari kalau kau melihat kekayaannya orang bagaimana. Katakan, seadanya aku punya seperti itu, akan aku gunakan untuk kebaikan lo. Itu cara pandang juga. Sudah diajar oleh Nabi tadi. Kita bukan tidak boleh melihat orang kaya, melihat oh Masya Allah kaya. Bahkan nanti ada namanya ghibtah. Ngelihat orang kaya yang jago dermawan, jago derma, memberikan kebaikan, lalu kita ingin seperti orang itu, biarpun sepanjang hidup kita miskin, ternyata hati terus, seandainya aku diberi kekayaan seperti itu, aku akan pastikan bahwasanya banyak dari hartaku akan aku gunakan untuk kebaikan. Dididik hati itu. Jangan sampai yang diinginkan adalah kemegahannya, kemewahannya. Sehingga di saat menjadi orang kaya pun kaya kikir dan pelit, musibah. Jadi dididik oleh Nabi. Engkau melihat kekayaan boleh, tapi cara pandangnya apa? Aku ingin berbuat baik dengan kekayaan tersebut. Tapi sisi lain, lihat pendidikan Nabi. Biasakan kau melihat orang yang ada di bawahmu urusan dunia. Agar apa? Engkau mudah bersyukur. Tapi Nabi ngajak melihat gunung. Oh, anzurilah man fawqakum. Jangan kau melihat orang yang lebih darimu. Engkau akan berkata, oh enak bener ya. Aduh, saya setiap hari kena hujan. Dan akhirnya mengeluh tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengeluh itu sendiri mengurangi nikmat. Karena tidak bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, nikmat Allah akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fawa ajdar. Maka ketahuilah dengan kita memandang orang yang di bawah kita dari segi dunia itu akan lebih memudahkan kita. Gaya hidup ini memandang orang lain. Sehingga sampai cara kita menyaingi sahabat kita dan saudara kita pun dengan cara yang merusak betul, saudara. Misalnya harus pinjam duit dulu. Pinjam duit, kredit, segala macam. Hanya pokoknya pengen jor-joran. Sehingga memang bisa bangun rumah megah, mobil mewah, biarpun sebetulnya utang semuanya. Jadi hanya pengen baga-bagaan di dunia. Musibah, ini problem. Akan tapi bagaimana? Lihat. Dan anak-anak kita pun kita ajak bicara seperti itu. Anak-anakku, subhanallah. Jangan diajak. Nah, nanti kalau bapak kaya dibelikan itu ya. Loh kok ngajari gitu? Sekarang lihat anakku sayang. Kamu sekarang ayo pakai apa? Tasmu sudah bagus. Lihat teman-teman tasmu tasnya kurang bagus. Kamu sudah beli sepeda. Yang lain belum. Kamu bersyukur pada Allah. Jadi setiap megang sepeda bersifat. Terima kasih ya Allah. Pakai baju terima kasih ya Allah. Dia begitu. Lihat ada temanmu tuh. Bajunya ini lebih jelek dari kamu. Tapi kamu juga tidak boleh merendahkannya. Kamu tidak boleh ngelak dia. Tapi ibu yang lain. Nanti kalau abah punya duit tapi enggak itu ya. Itu loh. Tuh boleh yang mana. Kami tidak capek. Seorang ibu tidak capek. Karena apa? Urusan dunia kita melihat orang yang ada di bawah kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat kita. Dan buahnya apa? Di saat betul-betul kita diberi oleh Allah kelebihan. Begitu mudahnya kita berbuat dengan orang yang ada di bawah kita. Karena hati kita hidup. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Fi riwayat al-Bukhari. Dalam riwayat al-Bukhari. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaih fil mali wal khalqi. Falyandur ila man huwa asfala minhu. Jika ada di antara kalian melihat kepada Allah paling korupsi. Waduh, musibah itu. Kalau melihat yang di bawahnya tidak ada kedengkian karena di bawahnya yang ada syukur dan begitulah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.